Apa hebatnya punya hobi? Sadar atau tidak, nyaris semua orang punya hobi. Entah itu memelihara ikan cupang, menyusun Lego, lari pagi, atau sekadar merawat tanaman di teras rumah. Tapi, tetap saja, masih ada suara-suara sinis yang terdengar. Hobi itu cuma buang-buang waktu. Mending fokus kerja. Dulu, aku juga berpikir begitu. Bagiku, hobi hanyalah pelengkap. Kalau sempat, ia dilakukan. Kalau tidak, ia tidak apa-apa. Tapi ternyata, hidup yang hanya berisi kerja dan kewajiban itu rasanya seperti makan tanpa garam. Mengenyangkan, tapi hambar. Rutinitas bisa membuat kita hidup, tapi hobi itulah yang membuat hidup terasa hidup. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, aku duduk di ruang tengah, menatap layar laptop yang sudah seharian menyala, tapi tak menghasilkan apa-apa. Di sebelahnya, ada sebuah sketchbook tua yang sudah lama tak kusentuh. Iseng kubuka, dan dalam diam, aku mulai menggambar. Tanpa sadar, 2 jam berlalu. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih ringan, lebih damai. Menurut 2 peneliti asal Brasil, David dan Daniela Naidu, hobi tidak hanya membuat kita bahagia, tapi juga memperkaya kualitas hidup dan mengasah keahlian. Dalam riset mereka, hobi terbukti berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan emosional dan kepuasan hidup. Bahkan, mereka menyarankan setiap orang sebaiknya punya setidaknya 1 hobi. Karena dari situlah kita bisa menemukan makna dan keseimbangan di tengah kesibukan hidup. Mencari hobi sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Tidak perlu langsung jago. Cukup coba sesuatu yang baru. Bisa jadi, dari percobaan kecil itulah kita menemukan sesuatu yang membuat kita ketagihan. Aku menemukan itu dari menggambar. Temanku yang lain menemukannya dari membuat kopi dengan metode manual brew. Ada juga yang tertarik merajut, menulis fiksi, atau bahkan mengoleksi perangko. Yang menarik, orang yang punya hobi cenderung menjadi pribadi yang lebih menarik juga. Karena mereka punya cerita, punya pengalaman, dan punya semacam dunia kecil yang bisa dibagikan ke orang lain. Hal itu membuat mereka lebih mudah terkoneksi, terutama dengan orang-orang yang punya kegemaran serupa. Dalam dunia yang semakin individualistis ini, koneksi semacam itu jadi langka dan berharga. Dari perspektif psikologi, hobi bisa memicu apa yang disebut flow state, kondisi ketika seseorang begitu tenggelam dalam aktivitasnya sampai lupa waktu. Mihaly Csikszentmihalyi, psikolog yang mencetuskan konsep ini, menjelaskan bahwa saat berada dalam flow, seseorang merasa sangat fokus, puas, dan terhubung dengan dirinya sendiri. Aktivitas seperti itu biasanya bersifat menantang, namun menyenangkan, dan membuat otak kita melepaskan zat kimia kebahagiaan seperti dopamin dan serotonin. Aku punya teman yang hobinya bermain gitar. Ia bukan musisi profesional, tapi tiap kali ia bermain, aku bisa melihat bagaimana matanya berbinar, tubuhnya rileks, dan senyumnya tulus. Ia bilang, bermain gitar membantunya mengatur emosi, terutama setelah hari kerja yang penuh tekanan. Dalam beberapa bulan terakhir, ia juga jadi lebih percaya diri karena merasa punya sesuatu yang ia kuasai di luar pekerjaan. Kepercayaan diri seperti itu lahir bukan dari prestasi besar, tapi dari konsistensi kecil yang menyenangkan. Ketika seseorang serius dengan hobinya, ia akan jadi ahli dalam bidang itu. Dan meski selalu ada yang lebih jago, justru itu jadi motivasi, bukan beban. Hobi membentuk pola pikir bertumbuh, bahwa selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang. Bukan hanya untuk kehidupan pribadi, hobi juga bermanfaat bagi kehidupan sosial. Misalnya, ketika hobi dilakukan bersama, seperti bermain basket, fotografi, atau naik gunung. Interaksi yang terbangun jadi lebih natural, karena berasal dari kesenangan bersama, bukan paksaan. Hobi menciptakan ruang kolaborasi yang lebih santai, dan dari sanalah sering lahir pertemanan yang tulus. Dalam Islam sendiri, keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat sangat ditekankan. Nabi Muhammad bahkan memiliki beberapa kegiatan yang bisa disebut sebagai hobi: memanah, berkuda, berenang. Beliau melakukannya bukan semata untuk bertahan hidup,
tapi juga sebagai cara menyegarkan tubuh dan jiwa. Dalam satu hadis disebutkan, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan di sini tidak hanya fisik, tapi juga mental dan spiritual. Dan salah satu jalannya adalah melalui aktivitas yang menyehatkan, baik bagi jasad maupun ruh. Aku pribadi mulai merasakan efek spiritual dari menggambar. Saat aku fokus mencoretkan pensil ke kertas, aku merasa seperti sedang berzikir dalam bentuk lain. Ada keheningan, ada kekhusyukan, bahkan kadang aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa damai. Dan mungkin inilah alasan kenapa hobi bisa mengurangi stres. Karena ia memberi kita ruang untuk mengatur napas, untuk merasa cukup, untuk menyentuh bagian terdalam dari diri sendiri yang sering tertutup oleh kewajiban dan ekspektasi. Punya hobi juga melatih kesabaran. Ketika belajar memainkan alat musik misalnya, kita harus siap dengan kegagalan berulang kali. Tapi dari situlah kita belajar untuk tidak menyerah. Begitu pula saat merawat tanaman, tidak semua akan tumbuh sesuai harapan. Tapi prosesnya membuat kita lebih sabar, lebih peka, dan lebih terhubung dengan alam. Semua ini berkontribusi terhadap kedewasaan. Orang yang punya hobi cenderung punya perspektif hidup yang lebih kaya. Karena saat mereka mencoba hal baru, mereka juga memperluas wawasan. Mereka belajar disiplin, menghargai proses, dan menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna. Dan yang tak kalah penting, hobi bisa mencegah kita dari kebiasaan buang-buang waktu. Di zaman serba digital ini, waktu luang sering habis hanya untuk scrolling tanpa arah. Tapi dengan hobi, waktu itu bisa diisi dengan sesuatu yang membangun, sesuatu yang menantang, sesuatu yang bisa membuat kita merasa lebih hidup. Hobi adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Ia memberi kita ruang untuk menjadi manusia seutuhnya, bukan sekadar pekerja, bukan sekadar pelaksana tugas. Dan bukankah Allah berfirman dalam surah Asy-Syarr, "Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap." Quran Surat Asy-Syarr ayat 7-8. Urusan lain itu bisa jadi adalah aktivitas yang membuat kita lebih sadar, lebih hadir, dan lebih bersyukur atas hidup ini. Kini, jika ada yang bertanya, apa hebatnya punya hobi? Kuat, aku tak perlu lagi menjawab dengan teori. Aku cukup menunjukkan wajahku yang kini lebih tenang. Dan mungkin itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Kadang aku berpikir, bagaimana mungkin aktivitas sesederhana menggambar bisa mengubah caraku memandang hidup? Tapi, begitulah hobi bekerja. Ia merayap pelan, meresap ke dalam sela-sela waktu, dan tiba-tiba membuatmu merasa utuh kembali. Temanku yang lain, seorang barista rumahan, menemukan hobi dari hal yang tadinya dianggap remeh, menyeduh kopi. Ia bercerita bahwa sebelum mengenal dunia kopi secara serius, hari-harinya terasa monoton. Tapi sejak mengenal pour over, V60, dan teknik-teknik ekstraksi, ia seperti menemukan laboratorium kecil di dapur rumahnya sendiri. Ia tak hanya belajar menyeduh kopi, tapi juga belajar meracik kesabaran dan konsistensi. Dari luar mungkin terlihat sepele, tapi di dalamnya ada proses panjang, ada eksplorasi rasa, ada ketekunan, dan dari semua itu muncul rasa cinta pada hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatian. Ini seperti dalam ajaran Islam, sesuatu yang kecil jika dilakukan terus-menerus bisa menjadi besar di sisi Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meski sedikit. Aku jadi berpikir, bisa jadi hobi adalah salah satu bentuk amal kecil itu. Ia memang bukan ibadah mahdah seperti sholat atau puasa. Tapi saat ia menumbuhkan rasa syukur, ketekunan, dan kedamaian, bukankah itu juga bagian dari ibadah? Seorang kenalanku yang introvert pernah berkata bahwa hobinya memelihara ikan adalah bentuk caranya berdialog dengan dunia. Ia tidak pandai berbicara, tapi lewat merawat, memberi makan,
dan membersihkan akuarium, ia belajar mencintai. Baginya, ikan-ikan itu seperti teman yang tidak menuntut. Mereka hanya hadir, berenang pelan, menjadi saksi diam dari hari-harinya yang sunyi. Hobi, dalam bentuknya yang paling murni, adalah jembatan. Ia menghubungkan kita dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Ia bukan sekadar hiburan, tapi cara untuk memahami, untuk hadir utuh di tengah dunia yang serba cepat dan tak menunggu. Kalau kamu merasa jenuh akhir-akhir ini, mungkin bukan karena kamu kurang produktif, mungkin kamu hanya kurang bermain, kurang memberi ruang bagi hatimu untuk bernapas. Cobalah ingat lagi apa yang dulu kamu sukai saat kecil. Mungkin menggambar, menari, menulis cerita, atau bermain bola. Coba lakukan lagi. Tidak untuk jadi hebat, tapi untuk merasa hidup. Karena hobi bukan soal pencapaian, tapi tentang pulang ke rumah batinmu sendiri. Dan jika kau bertanya, bagaimana cara menemukan hobimu? Mulailah dari mencoba. Biarkan dirimu bereksperimen tanpa tuntutan. Buka ruang, beri waktu, dan jangan takut gagal. Karena dalam setiap upaya, ada pesan dari dirimu sendiri yang sedang ingin didengar. Hari ini, aku masih sering menggambar. Kadang hasilnya jelek, kadang tidak selesai. Tapi tidak apa-apa, karena tujuan utamanya bukan kesempurnaan. Tujuannya adalah hadir, ada, menyentuh dunia dengan caraku sendiri. Dan kurasa itu cukup. Jadi, apa hebatnya punya hobi? Barangkali karena ia membuat kita kembali menjadi manusia.